Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial video tentang pembahasan soal-soal, di mana video ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya. Silahkan untuk melihat video saya sebelumnya, bisa dibuka di deskripsi video ini. Langsung saja kepada penyelesaian soal nomor 8. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah nenek di desa. Mereka tiba di rumah nenek pada pukul 13.30. Apabila mereka di perjalanan istirahat selama 30 menit dan lama perjalanan 4 jam 30 menit. Pukul berapa mereka berangkat? Yang ditanyakan adalah pukul berapa berangkatnya. Untuk penyelesaian soal demikian, kita berpatokan kepada sampai di tempat terlebih dahulu. Karena sampai di tempat 13.30, kita kurangi waktu istirahatnya terlebih dahulu, ada 30 menit. Terus kemudian dikurangi lamanya perjalanan, maka akan ketemu nanti kapan Siti berangkat ke rumah nenek. 13.30 kurangi 30 berarti tinggal 13.00 dikurangi 4 jam 30. 13.00 dikurangi 4 jam 30, kita hitung 13.00 dikurangi 4.30. 00 kurangi 30 negatif atau min 30. Selanjutnya 13 dikurangi 4 menjadi 9. Demikian 9 kurang 30 menit. 9 kurang 30 menit itu jam berapa? Ya, caranya kita ambil 1 jam di sini untuk ditambahkan ke yang negatif ini. Kalau demikian diambil 1 menjadi 1 jam itu sama dengan 60 kurangin 30. Sini karena sudah diambil 1 tinggal 8. Selanjutnya yang di sini ditambah 1 jam 60, sehingga 60 dikurangi 30. 60 kurangi 30 sama dengan 30. Tapi sekarang 8 30. Kalau tadi 9 kurang 30, sekarang menjadi 8 lebih 30. Oh demikian, Siti berangkat dari rumah adalah pukul 8.30 menit atau 08.30. Berikutnya soal nomor 9. Kita hapus dulu yang ini. Nomor 9, Siti menjemur karya batiknya selama 115 menit. Kita tulis menjemur C saja, ini disingkat 115 menit. Pada saat mengangkat karya batik yang dijemur, jam menunjukkan pukul 13.15. Ketika diangkat, jam menunjukkan 13.15. Pukul berapa Siti mulai menjemur? Di sini cara penyelesaiannya, babi Siti menjemur karya batiknya selama 15 menit. Pada saat mengangkat, jam menunjukkan pukul 13.15. Kalau demikian caranya 13.15 dikurangi 115 menit. Selanjutnya 115 menit ini kita jadikan dalam bentuk jam.
Caranya kita bagi 60. Ingat, menit ke jam, berarti naik, kita bagi. Lihat penjelasan video ini di materi saya, nanti bisa dibuka di link deskripsi. 115 dibagi 60, 115 bagi 60, 60 kali 1, 60. 115 dikurangi 60 sama dengan 55. Kalau demikian 1 jam lebih 55 menit. Ini adalah 115 menit. Kita taruh di sini 1 jam 55 menit. Nah, ini kita hapus sehingga sekarang menjadi 13 lebih 15 dikurangi 1 jam 55 menit. Kita hitung lagi di sini 13 15 dikurangi 1 jam 55. 15 kurangi 55 tidak bisa, kalau demikian 55 kurangi 15 diberi saja 40, berarti negatif, kurang. Sekarang 13 kurangi 1 menjadi 12, sehingga jam menunjukkan 12 kurang 40 menit. 12 kurang 40 menit sama dengan berapa jam? 12 kurang 40. Kalau demikian caranya adalah 12 dikurangi 1 jam, yaitu 60, untuk pengurangan yang 40. 12 dikurangi 1 menjadi 11. Yang sekarang ini karena sudah tambah 60, berarti 60 dikurangi 40. 60 kurangi 40 sama dengan 20. Dan sekarang menjadi 11 lebih 20 menit. Kalau demikian, Siti mulai menjemur adalah pukul 11 lebih 20 menit. Itulah penyelesaian tentang soal nomor 9. Bagaimana cara penyelesaiannya? Caranya adalah berangkat dari A, yaitu pukul 8, berarti 08 ditambah 2 jam, yaitu tambah menuju kotak B, tambah 2 jam, atau di sini pakai 02 02.00 ditambah 200 menit. 200 menit kita jadikan bentuk jam. 200 dibagi menit ke jam naik, berarti dibagi 60. 200 bagi 60. 60 kali berapa hasilnya? 200, yaitu 3. 60 kali 3 180. 200 dikurangi 180, misalnya berapa? 20. Kalau demikian 3 jam lebih 20. Taruh di sini 3 jam lebih 20. Sekarang bentuk sudah dalam bentuk jam semuanya, yaitu 8:00 ditambah 02 atau 2 jam ditambah 3 jam 20. Kita hitung 8:00 ditambah 2 jam sama dengan 8 tambah 2 menjadi 10. Sekarang jadi 10:00 ditambah 3 jam 20.
Kita hitung lagi 10.00 tambah 3 jam 30, 10.00 tambah 3 jam 20, 0 tambah 20, 10 tambah 3 menjadi 13. Kalau demikian, berangkat dari A08.30.08.00 tiba di kota C adalah pukul 13.20. Itulah cara penyelesaian untuk soal nomor 10. Soal berikut yaitu soal nomor 11. Benny dapat mengerjakan pekerjaan rumah matematika selama 100 menit. Benny 100 menit. Sedangkan Edo dapat mengerjakan soal yang sama dalam waktu 1 jam 45 menit. Ditanyakan siapa yang dapat mengerjakan soal lebih cepat. Pertanyaan kedua, berapa menit selisih mereka mengerjakan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita Benny 100 menit jadikan bentuk jam. Benny 100, caranya menit ke jam naik, berarti dibagi 60. 100 dibagi 60, 60 kali 1, 60. 100 dikurangi 60, 40. Kalau demikian 1 jam lebih 40. Itu waktu yang digunakan Benny mengerjakan soal matematika. Kita hapus di sini, kita pindah saja ini 1 jam 40. Benny 1 jam 40. Sedangkan Edo sudah ada, yaitu sedangkan Edo 1 jam 45. Yang ditanyakan siapa lebih cepat? Tentunya yang lebih cepat adalah si Benny. Kenapa? Karena waktunya 1 jam 40, lebih pendek. Kalau demikian jawabannya nomor 1 adalah Benny. Nomor 2, berapa menit selisihnya? Kalau demikian kita cari selisih antara 1 jam 40 dengan 1 jam 45. Caranya bagaimana? Yaitu mencari selisih angka yang besar kita kurangkan yang kecil. 1 jam 45 dikurangi 1 jam 40, 500. Kalau demikian selisih, berapa menit selisihnya adalah 5 menit. Itulah penyelesaian untuk soal nomor 11. Pada hari Minggu, Dayu. Nomor 12. Pada hari Minggu, Dayu mengerjakan tugas prakaryanya di rumah. Dayu membutuhkan waktu 2 jam 15 menit untuk membuat prakarya. Untuk membuat membutuhkan waktu 2 jam 15 menit. Dan membutuhkan waktu 1 jam 10 menit untuk merapikan. Jadi untuk membuat 2 jam 15, untuk merapikan 1 jam 10 menit. Selama bekerja, Dayu beristirahat selama 2 kali, yaitu 5 menit dan 20 menit. Jika Dayu mulai mengerjakan prakarya pada pukul 8:25, maka pada pukul berapa Dayu selesai mengerjakan prakaryanya? Bagaimana cara penyelesaian soal demikian? Kita mulai mengerjakan, yaitu pukul
8 lebih 25 ditambah waktu membuat yaitu 2 jam lebih 15 ditambah waktu merapikan yaitu 1 jam lebih 10. Ini pakai ini saja, ditambah waktu istirahat. Waktu istirahatnya adalah 5 menit dan 20 menit atau sama saja dengan 25 tambahnya 25 menit. Langsungan saja di sini 25 menit. Selanjutnya kita hitung 08 25 ditambah 02 15. Ini jam, ini menit. 25 ditambah 15 dengan 1, ini tambah 1 3 tambah 1 4. 8 ditambah 2 10. 10 40. Sekarang 10 40 ditambah berapa? 1 jam 10 menit ditambah 25 menit. Kita hitung 10 40 ditambah ini 10 40 ditambah 1 jam 10. 40 tambah 10 50. 10 tambah 1 menjadi 11. Sekarang sudah ketemu 11 50 ditambah 25 menit. Hasilnya berapa? 11.50 tambah 25. Kita hitung lagi di sini. 11.50 ditambah 25 menit. Ini jam, ini menit, tapi ditaruh di bawah menit. 50 ditambah 25 yaitu 75. 11 kita turunkan sehingga pukul 11 lebih 75 menit. Tetapi di sini ingat satuan menit adalah 60, tidak mungkin lebih dari 60. Kalau demikian 75 ini harus kita bagi 60. 75 dibagi 60. 60 kali 1 60. Sisanya adalah tapi 1 jam lebih 15. 1 tambahkan ke jam karena ini jam. 1 jam ditambah 11 menjadi 12. Menitnya taruh di sini. Ini sudah hilang. Sekarang menjadi 12 lebih 15. Jadi waktu selesai mengerjakan adalah pukul 12 lebih 15 menit. Itulah penjelasan untuk soal nomor 12. Nomor 13. Ahmad masuk sekolah dari Senin sampai Sabtu. Waktu belajar dari pukul 07 sampai 13.30. Sedangkan Arman masuk sekolah hari Senin sampai dengan Sabtu. Waktu belajarnya Arman Senin sampai Sabtu, waktu belajarnya 06.30 sampai dengan 11.45. Ditanyakan siapa yang paling lama belajar? Siapa yang paling lama belajar di sekolah selama 1 minggu? B. Berapa menit selisih dalam sehari? C. Berapa menit selisih dalam 1 minggu? Untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat atau kita selisihkan terlebih dahulu. Ahmad 7.00 sampai dengan 13.30. Itu berapa jam, berapa menit? Itu adalah untuk waktu 1 harinya. Caranya 13.30 kurangi 07.00. 13
30 dikurangi 700. 30 kurangi 0 30. 13 dikurangi 7 yaitu berapa? 6. Kalau demikian, waktu belajar Ahmad dalam satu hari adalah 6 jam 30. Bagaimana dengan Arman dalam satu hari? Arman mulai 6.30 sampai 11.45. 11.45 kita kurangi 6.30. 11.45 dikurangi 6.30. 45 dikurangi 30 sama dengan 15. 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Tapi Arman dalam satu harinya 5 jam 15. Yang ditanyakan siapa paling lama dalam satu minggu? Tentunya si Ahmad, karena satu hari 6 jam 30, sedangkan Arman adalah 5 jam 15. Tentunya Ahmad lebih lama. Satu hari 6.30 dikali satu minggu, tentunya juga lebih banyak waktu belajarnya si Ahmad. Kemudian jawabannya nomor 1 adalah Ahmad. Yang B, berapa menit selisih dalam sehari? Berapa menit selisih dalam sehari? Dalam sehari Ahmad belajar adalah 6 jam 30. Sedangkan si Arman 5 jam 15. Kalau demikian cari selisihnya. Yang besar kurangi yang kecil. Kalau demikian 6.30. 6.30 di sini kita tulis untuk menghitung. 06.30 dikurangi 0,5 15. 30 dikurangi 15 tinggal 15. 6 kurangi 5 1. 1 jam 15 menit. Kalau demikian, selisih berapa menit selisih dalam sehari? Ini dalam bentuk jam. Kalau demikian, karena perintahnya berapa menit, berarti jam ini kita bentuk kesatuan menit. Kita pindahkan ini jawabannya ke atas lagi. Ini selisihnya 1 jam 15. 1 jam berapa menit? 1 jam adalah 60. Kalau demikian 60 1 jam 15 menit sama 1 jam lebih 15, atau 1 jam ditambah 15. Sekarang sudah 60 menit ditambah 15 sama dengan 75 menit. Itu selisihnya. Berapa menit selisih dalam sehari? Jawabannya tentunya adalah 75 menit. Yang C, berapa menit selisih dalam satu minggu? Kalau demikian tinggal 75 dikali satu minggunya. Di sini satu minggu adalah menghitungnya kepada 6 hari. Kalau demikian 75 dikali 6 sama dengan berapa? Kita hitung 75 dikali 6. 6 dikali 5 30. 6 kali 7 berapa? 42 ditambah 3 menjadi 45. 450 apa? 450 menit. Nah, demikian berapa menit selisih dalam satu minggu? Jawabannya adalah 450 menit. Itulah penyelesaian untuk soal nomor 13. Ada sebuah soal yaitu untuk nomor 14. Pada tahun 2010, usia Rani seperempat dari ibunya. 2010, usia atau umur Rani seperempat dari usia ibunya. Kebetulan saat ini adalah tahun 2018. Apabila ibu Rani lahir tahun 1982, pada tahun berapakah Rani dilahirkan? Ini ditanyakan, Rani dilahirkan tahun berapa? Berapa tahun umur Rani sekarang? Usia Rani sekarang itu berapa tahun? Untuk menyelesaikan soal demikian, perhatikan yang pertama, 2010 umur Rani seperempat dari ibunya. Kalau demikian,
kita cari tahu usia ibunya pada tahun 2010. Usia ibunya pada tahun 2010. Ibunya lahir 1985, 82. Kalau demikian pada tahun 2010 ibunya berapa usianya? Caranya 2010 dikurangi 1982. Berapa hasilnya? 2010 dikurangi 1982, 10 kurangi 2, 8, ini ngambil ke 1, 2, 0. Sehingga usia ibunya pada tahun 2010 adalah 28 tahun. Setelah diketahui usia ibunya pada tahun 2010 adalah 28 tahun. Ini usia ibunya 28 tahun. Umur Ani seperempat ibunya pada tahun 2010. Waktu 2010 usia ibu 28. Rani seperempat dari ibunya. Kalau demikian 28 ini usia ibu 28 dikali 1/4. 28 kali 1, 8 dibagi 4 sama dengan 7. Kalau demikian usia Rani adalah tahun 2010 7 tahun. Ditanyakan kapan Rani lahir, tentunya karena 2010 7 tahun, maka 2010 dikurangi 7, maka akan ketemu Rani lahir yaitu berapa? 2010 atau 10 kurangi 7 yaitu 3. Kemudian 2003. Inilah Rani lahir tahun 2003. Kita kasih garis bawah bermudah. Berikutnya ditanyakan usia Rani saat ini atau sekarang. Kalau demikian, caranya bagaimana? Rani lahir 2003. Bila ketemu di sini. Usia Rani sekarang kapan? Sekarang adalah 2018. Kalau demikian, caranya adalah 2018 dikurangi 2003. 2018 dikurangi 2003. 18 kurangi 3 saja langsung bisa, yaitu berapa? Jawabannya adalah 15. Kalau demikian usia Rani saat ini atau sekarang adalah 15 tahun. Itulah penyelesaian untuk soal nomor 14. Soal berikutnya adalah nomor 15. 5 tahun yang lalu umur Ridwan sama dengan umur Rahmat. Umur Ridwan sekarang 6 tahun. Ridwan sekarang 6 tahun. Kalau demikian, Rahmat sekarang tentunya juga sama-sama 6 tahun. Berapa jumlah umur Ridwan dan Rahmat? 1,5 atau 1,5 windu yang akan datang. Berapa jumlah umur Ridwan dan Ahmad? 1,5 windu. Kalau demikian 6 tahun Ridwan ditambah 1,5 windu. Ini pun sama-sama ditambah. Ditambah 1,5, 1,5 windu. Sekarang kita cari dulu 1,5 windu itu berapa tahun. Caranya 1,5. 1 windu adalah 8 tahun. Kalau demikian 1,5 dikali 8. 1,5 windu tapi 1,5 dikali windu atau dikali 8. Caranya bagaimana? Caranya 1,5 dikali 8. 8 kali 5 40, sisa 4. 8 kali 1 8 tambah 4 12. Selanjutnya perhatikan koma. Angka belakang koma ada satu angka. Kita koma di sini. Jawabannya menjadi 12. Kalau demikian usia Ridwan ditambah 1,5 windu sama dengan 12 tahun.
Demikian pula Ridwan, tentunya sama-sama 12 tahun. Yang ditanyakan berapa jumlah umur Ridwan dan Rahmat 1,5 minggu yang akan datang. Kalau kemudian saat ini Ridwan maupun Rahmat sama-sama 6 tahun, 12 1,5 minggu yang akan datang, berarti Ridwan 12, Rahmat pun 12. Ditanyakan jumlah umur Ridwan, kalau kemudian 12 ditambah 12 jumlah umur keduanya, yaitu Ridwan dengan Rahmat. Kalau demikian jumlahnya adalah 24 tahun. Itulah penyelesaian soal untuk nomor 15. Demikian penyelesaian soal-soal. Semoga bisa dipahami dan dimengerti, dan apabila memang bermanfaat, dan kami mohonkan untuk bisa subscribe dan ikuti channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.